Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Rita Effendi yang merupakan investment consultant founder Indonesia Investment Education. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi Ibu Rita, apa kabar Ibu? Selamat pagi Mas David, baik kabarnya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu di IDX Channel. Kita flashback di perdagangan sepekan sebelumnya, Ibu Rita, indeks harga saham gabungan di perdagangan Jumat pekan lalu mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan sempat juga bergerak di level 7.800-an Ibu. Bagaimana review Anda pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir dengan ending di Jumat mengalami koreksi yang cukup dalam? Ya, kelihatannya indeks kita terkoreksi memang dipicu oleh beberapa hal ya, terutama sentimen global kayak ketidakpastian dengan US government shutdown, tensi perdagangan Amerika China, dan adanya masalah di sektor perbankan di Amerika. Walaupun itu dampaknya sebenarnya kecil ya, tapi karena indeks kita lumayan tinggi dan saham-saham konglo saham-saham konglo kita juga udah naik terlalu tinggi, jadi memberikan ruang untuk pelaku pasar untuk melakukan profit taking. Mungkin lebih ke arah sana aja sih koreksinya. Baik, di pekan ini arahnya akan kemana Ibu Rita? Mengingat Trump sudah melunak, menunda atau membatalkan tarif 100% untuk China, kemudian juga posisi dari beberapa aspek lainnya. Bank-bank regional sudah mulai mengalami penguatan, ekspektasi The Fed untuk memangkas suku bunga acuan semakin kuat ini. Kemudian di dalam negeri juga menanti beberapa rilis suku bank Indonesia pada pekan ini. Ya, kita harus lihat regional market ya. Kelihatannya hari ini Hang Seng ada rebound sekitar 2%. Kalau kita berhasil rebound minggu Senin ini, maka karena kemarin koreksi udah menutup gap di 7855, maka kalau kita bertahan nih di 7873 di support, maka berpotensi indeks kita untuk kembali rebound menuju last high 8288. Tapi ini kita harus lihat dulu ya, karena memang kemarin banyak sekali saham besar yang terkoreksi, terutama di saham konglo ya. Tapi yang pasti kelihatannya kemarin ada inflow di sektor banking ya dari foreign. Mungkin bisa ada potensi ngikut regional untuk rebound juga. Baik, dari saham-saham konglo Ibu Rita, tadi pun juga kita sudah sampaikan informasinya menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan. Kita boleh ke DXSA terlebih dahulu Ibu, proyeksi dan target di pekan ini, potensi reboundnya seperti apa? Karena sebelumnya DXSA juga sudah mengalami kenaikan signifikan, new all time high beberapa kali, dan pada Jumat terdampak profit taking. Ini juga berkaitan dengan proyek frekuensi yang diraihnya di regional 2 dan regional 3. Iya, untuk DSSA aku lihat secara teknikal per kemarin itu masih kurang begitu menarik ya, karena penurunan harga saham juga yang lumayan tinggi juga secara RSI dia ke bawah, jadi di bawah 41 ya, berarti kalau hari ini belum ada pembalikan arah maka DSSA masih berpotensi akan tes di bawah 100.000 nih kelihatannya. Kemarin koreksinya juga lumayan tajam ya. Kelihatannya profit taking juga sih. Nah, kemarin tutup 99.150, berarti nextnya support di 93.975 akan berpotensi ngetes ke sana sih kalau hari ini nggak ada reboundnya ya. Baik, di tengah koreksi dalam yang terjadi, supportnya masih terjaga tidak Bu? Atau sudah ada perubahan pola tren? Ataupun masih bullish sampai sejauh ini? Secara tren ini memang jadi kurang menarik ya, karena memang ada potensi kalau hari ini nggak rebound, dia akan jadi yang tadinya uptrend akan terjadi perubahan tren jadi downtrend sih. Tapi aku yakin harusnya company dengan DSSA yang banyak sekali yang orang suka di bawah 100.000 biasanya banyak yang beli sih. Maka hari ini sebenarnya penentuan sih. Baik, buy di level berapa Bu? Atau lebih ke arah wait and see untuk perdagangan awal pekan dengan 99.150 penutupan di Jumat pekan lalu? Iya, biasanya di bawah 100.000 menjadi level yang sangat menarik untuk investor long term atau mid term untuk masuk ya. Aku rasa di bawah 100.000 kalau investor jangka panjang menengah itu boleh lakukan pembelian. Dan untuk yang trading di sekitar 93 ini boleh diperhatikan juga untuk masuk ya kalau kita lihat dari pivot point-nya.
Baik, analisis untuk DSSA ditutup pada perdagangan akhir pekan lalu di 99.150 usai mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang masa berulang kali, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Dari DSSA kita beralih Ibu ke saham-saham grup Prayogo Pangestu ini. Kita boleh ke CDIA Ibu. Pada perdagangan di pekan lalu untuk CDIA ditutup melemah cukup dalam juga di 1.780. Dari sisi valuasi seperti apa Bu untuk CDA? Dari CDA secara teknikal memang udah membentuk rounding top ya, jadi secara teknikal jadi kurang menarik. Tapi buat investor jangka panjang, mereka boleh perhatikan di sekitar 16.15 menjadi level yang sangat menarik untuk melakukan area pembelian. Tapi mungkin kalau kita lihat dari 4 hari turun diikuti dengan volume transaksi yang lumayan ya, sempat penjualannya, tekanannya sempat mereda, tapi kemarin ada tekanan lagi, kelihatannya belum menarik untuk dilakukan pembelian, kecuali dia udah nyentuh di 16.15 sih, itu boleh sih, menarik sih. Baik. Tunggu koreksi lebih dalam begitu ya Bu di harga supportnya. Supportnya memang di 16.80? Ya, 16, 15, 1665 situ ada support secara pivot point. Baik, untuk JDA penutupan di perdagangan sebelumnya di 1.780. Dari saham grup konglomerasi Prayogo Pangestu Ibu, dari teknologi kemarin juga menjadi pemberat utama. Kita ke konglomerasi lagi ini. Untuk MLPT Ibu, Multipolar Teknologi, sudah juga mencatatkan rekor tertinggi berulang kali, kemudian ikut menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan di perdagangan Jumat pekan lalu dengan harga yang sudah sangat premium. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda untuk MLPT? MLPT satu, untuk likuiditas itu sangat tidak menarik ya kalau buat investor retail ya, karena tipis-tipis, jadi liquidity is the key ya, buat kita keluar masuknya jadi susah. Dan kalau kita lihat dia melakukan penurunan harga secara signifikan dari topnya itu di sekitar berapa ini, 255.000 ya. Sekarang terkoreksi menjadi 125.500. Itu sebenarnya disupport. Kalau misalnya yang bisa beli untuk jangka panjang mungkin bisa melakukan pembelian ya, pasti support. Tapi kalau buat saya sih kurang menarik karena likuiditasnya itu sangat tipis gitu. Tapi ini potensi untuk masuk MSCI juga sih secara market cap. Ya, dengan menyentuh level intraday di 225 ribuan Ibu, dengan koreksi dalam sampai sejauh ini, bagaimana Anda melihat pola uptrendnya masih terjaga atau sudah mulai beralih dengan posisi teknikal tertentu untuk ke arah konsolidasi ataupun juga downtrend? Kelihatannya berpotensi untuk turun ya, karena ini penurunannya berkali-kali juga tembus support ya, jadi berpotensi sekali untuk MLPT untuk terkoreksi melanjutkan penurunannya. Dan kalau dia nggak bisa bertahan di level 125.500 ini, dia akan berpotensi nembus di sekitar 110.000 dan kemudian 93.000 secara pivot point. Bagi investor yang masih belum sempat keluar Ibu dan nyangkut di level atas, apa strategi paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Kalau udah kayak gini biasanya sih udah tanggung ya, karena kan kita menjelang MSCI dan secara market cap kan MLPT itu udah memadai untuk masuk ya. Jadi biasanya orang akan cenderung wait and see. Toh kemarin terjadi aktivitas penjualan yang luar biasa ya, karena jualnya juga begitu masif dalam beberapa hari langsung terkoreksi dalam indeksnya. Kalau udah kayak gitu wait and see sih, tunggu harga level yang bagus udah stabil baru bisa melakukan penjualan atau average lagi sih. Baik, penutupan di perdagangan kemarin di 124.950 makin menjauhi dengan level intraday tertinggi di 225 ribuan. Dari saham-saham konglomerasi Ibu dan juga beberapa saham tadi yang menjadi pemberat dari teknologi yang masuk juga dengan konglomerasi, kita akan coba review juga Ibu untuk saham-saham perbankan big cap ini. Kontributornya juga masih belum besar terhadap indeks harga saham gabungan, meskipun indeks harga saham gabungan sudah berulang kali
mencatatkan rekor tertinggi dan lebih ditopang oleh saham-saham konglomerasi. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham perbankan big cap ini, terutama jelang rilis kinerja, Ibu? Pekan ini kalau tidak salah ada beberapa agenda perbankan big cap yang akan rilis kinerja mereka untuk kuartal ketiga. Ya, kelihatannya memang terjadi shifting ya dari saham konglo ke saham perbankan minggu lalu. Maka kita lihat asing itu banyak melakukan pembelian di saham banking. Nah, di sini banking yang memang hari ini melanjutkan penguatan yaitu BCA ke 7650, kelihatan mendapat flow nih. Kalau hari ini BCA bisa bertahan, maka BCA itu berpotensi untuk kembali naik ke area 8050 ya. Kalau hari ini masih kuat bisa nembus 7750, dan secara teknikal BCA juga udah mulai ada membentuk rounding bottom kecil ya. Memang itu kelihatan mulai ada pembalikan arah sih. Baik, pasca pembukaan Ibu, ini BBCA melesat di atas 2%, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Intraday beberapa menit pasca pembukaan sempat ke 7.700. Melihat posisi pembukaan Ibu, arah jangka pendek kemana untuk BBCA? Untuk arah BBCA kalau dia bisa bertahan hari ini di area 7650, kelihatannya BCA akan coba ke 7750 dan kemudian ke 8050. Kelihatannya kalau flow-nya hari ini kelihatan lumayan ada juga ya untuk sektor banking ya. Apakah memang sudah cenderung sentuh support? Para investor kembali masuk untuk BBCA, karena kemarin juga BBCA sudah mengalami kenaikan signifikan juga di perdagangan Jumat pekan lalu ketika beberapa perbankan big cap justru mengalami pelemahan. Benar, secara BCA memang udah cukup menarik untuk melakukan akumulasi untuk trading atau untuk medium term ya, karena secara RSI leading indicator sudah menunjukkan di atas 50, sekarang ada berada di posisi 52. Jadi memang ini kelihatannya ada flow masuk juga di sektor banking, terutama di BCA. Baik, BBCA melaju kencang di atas 2% saat ini pasca pembukaan di 7.675, intraday sempat ke 7.700, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Ibu, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.